diam aja Bu, jangan saya. Jangan tunjuk-tunjuk. Putih langsung tangan sama ibu, sama ibu. Bukan menyuruh kamu kerja. Kamu siapa? Kamu yang gila. Kamu kok ngatain orang gila sih? Kenapa? Dia mau ngatain. Kamu yang gila. Lu yang gila. Salam bahagia. Mengapa ada seorang wanita muda cantik berani menghardik, menunjuk-nunjuk, bahkan mengancam seorang ibu yang sudah lanjut usia di bandara, di khalayak yang ramai seperti itu? Mengapa dia bisa jahat seperti itu? Sebagai pengamat perilaku, saya tidak akan memihak salah satu kubu Pak Arteria Dahlan atau kubu Mbak Rindu. Lalu siapa yang jahat dalam kasus Arteria melawan Rindu ini? Saya bukan dalam kapasitas menilai atau memvonis atau memunculkan judgement. Sebagai pengamat perilaku, saya hanya mengupas tentang sebab musabab munculnya tindakan dan perilaku itu, serta kepribadian yang mendasarinya. Sekaligus otak yang menggerakkan orang bisa berbuat seperti itu. Netizen Indonesia heboh dan menghujat sang wanita muda yang dikenal dengan nama Rindu. Menghujat karena dianggap jahat, dianggap tak tahu diri, dianggap sok kuasa, pamer kekayaan dan harta. Nah, dari sisi ilmu perilaku, aksi atau perilaku seperti ini muncul karena dia sedang diliputi oleh show of power yang lahir dari sifat koleris yang kuat. Orang dengan sifat koleris ini ketika tersentuh sedikit, merasa gengsinya tersentil atau merasa rasa kegueannya itu tertampar, maka dia akan melonjak. Nah, ketika lonjakan ini tidak diimbangi oleh otak neokorteks, maka yang muncul adalah rasa ingin menerkam, marah sejadi-jadinya tanpa pikir panjang, kebun binatang bisa keluar sambil nunjuk-nunjuk. Itu karena pengaruh otak reptil. Jadi otak reptil ini adalah otak yang berhasrat menerkam kalau dia merasa menang, atau lari kalau dia merasa akan kalah. Jadi saat itu Rindu sedang didominasi dan didoktrin oleh otak reptilnya. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengendalikan sifat show of power dari sisi koleris. Maka jika kita menemui orang seperti itu, jangan dilawan dengan ketegasan, jangan dilawan dengan mendesaknya atau mengusiknya. Maka lawanlah dengan sifat plekmatis, kepribadian plekmatis. Plekmatis itu sifatnya damai, sifatnya membawa solusi, sifatnya menghargai. Nah, kenapa perseteruan dengan Pak Arteria ini bisa menjadi semakin heboh dan ramai bahkan saat kejadian? Karena apa? Pak Arteria saat itu juga sedang menggunakan, tanpa dia sadar mungkin, sisi kolerisnya juga. Dia bertanya dengan nada tegas tentang siapa kamu, siapa jenderal bintang 3-mu. Nah itu. Mbak Rindu ini terdesak. Saat itu memang kalau dari sisi perilaku Pak Arteria ini lumayan cool.
Tetapi coolnya ini cool yang menohok. Nah, inilah justru yang membuat kemarahan rindu ini semakin membuncah. Lalu, ini pertanyaan netizen. Akankah ini berakhir damai atau berlanjut bertikai? Tergantung Pak Arteria. Kenapa? Karena dari pihak rindu nyatanya sudah meminta maaf, mencium tangan, dan menangis terseduh-seduh. Menyatakan menyesal. Tetapi pihak Arteria masih melanjutkan ini ke ranah hukum demi memberikan pelajaran kepada seluruh masyarakat Indonesia, kan begitu. Maka ini bisa berlanjut karena apa? Dan berlanjutnya bisa lama kalau rindu ini kembali kolerisnya naik dan otak reptilnya mendominasi lagi, maka dia kembali akan show of power, kembali akan mengerahkan semua koneksinya. Begitu juga Pak Arteria, kalau koneksi ketemu koneksi dari orang yang sama-sama koleris, maka yang perang bukan lagi Arteria dan Anggita atau Rindu, tetapi para koneksi yang terlibat ini. Salam persahabatan penuh cinta dari Lutfi JW, The Secret of Perilaku.